Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Maulana, NPM 208220050, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Tambuk 20, mata kuliah Kewirausahaan Universitas Medan Area. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya buat, yaitu tentang identifikasi potensi pendapatan tambahan. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Mariza Nurcahyani, SPMSI, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Kenapa? Dengan diberikannya tugas ini, saya menjadi tahu bagaimana saya memanajemen keuangan, mempersiapkan tim, membuat rencana kerja, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memulai suatu bisnis itu apa saja. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama, table of content, praktikum keempat, yaitu ada ide bisnis, kegiatan usaha utama, meningkatkan omset, manajemen keuangan, sumber daya utama, dan mempersiapkan tim. Yang pertama yaitu ada ide bisnis. Bisnis yang saya lakukan nantinya yaitu membuka usaha menjual pupuk tanaman. Karena bisnis pupuk tanaman ini sendiri sangat bagus dari tahun ke tahun. Menjadi usaha atau bisnis sangat menjanjikan dijalankan di kota maupun di desa. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha utama. Kegiatan utamanya yaitu menjual berbagai macam jenis pupuk tanaman, seperti pupuk kandang, kompos, humus, kimia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan omset. Yang pertama yaitu ada kualitas produk. Selain sangat berpengaruh pada integritas usaha kita, kualitas produk juga berpengaruh pada angka penjualan produk kita. Yang kedua yaitu ada promosi dan branding. Hal penting selanjutnya yang harus dilakukan jika ingin meningkatkan penjualan. Tidak harus mahal dan ribet. Promosikannya sesuai dengan kemampuan usaha kita aja, dan juga berbagai macam cara. Contohnya yaitu sosial media. Kita mempromosikannya di sosial media yang kita punya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, layanan terbaik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat bagi pelanggan, jaga hubungan yang baik dengan setiap pelanggan. Yang keempat yaitu ada manajemen keuangan. Yang saya lakukan mengelola usaha yaitu membuat buku catatan keuangan, membuat anggaran secara rutin, mengawasi arus kas keuangan, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, menggunakan software, menggunakan tenaga profesional. Yang kelima yaitu ada sumber daya utama. Sumber daya utama yang menjadi inti bisnis saya adalah pupuk. Kenapa? Pupuk dengan berbagai macam jenis yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga mereka para petani, ibu rumah tangga, dan lain-lain datang ke kios pupuk saya untuk membeli pupuk tanaman untuk mengaplikasikannya di tanaman yang mereka punya. Yang keenam yaitu mempersiapkan tim. Yang pertama yaitu pastinya saya memilih anggota yang berkualitas dalam artian yang dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua yaitu menentukan tujuan bersama. Dengan begitu seluruh anggota dapat bekerja sama dan lebih bertanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa saling percaya dengan anggota masing-masing. Selanjutnya itu ada praktikum kelima, kembangkan rencana kerja. Di sini saya sudah membuat tabel tentang rencana kerja, yaitu dengan nama perusahaan Ram Fertilizer Stall, Ketua Rizky Ananda Maulana, Project Pupuk Tanaman. Bisa dilihat sendiri bahwa di tabel yang pertama yaitu menyusun perencanaan bisnis. Yang kedua survei tempat sewa, lokasi atau tempat.
Yang ketiga, menyetujui harga sewa tempat. Yang keempat, membeli peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, membeli pupuk tanaman. Yang keenam, uji coba produksi. Yang ketujuh, usaha siap beroperasi. Yang kedelapan, pembukaan hari pertama kios pupuk tanaman. Yang kesembilan, laporan bulanan. Dan yang terakhir, persiapan pengembangan bisnis. Selanjutnya yaitu praktikum ke-6. Yaitu yang pertama yaitu menentukan modal usaha dan perkiraan laba, membuat rencana pembiayaan usaha, menghitung BEP, PBP, dan ROL. Yang pertama, rencana pembiayaan bisnis, yaitu ada peralatan, bisa dilihat sendiri di tabel yang sudah saya buat, yaitu ada timbangan duduk seharga Rp900.000, styling Rp1.500.000, gayung pupuk 4 luah Rp40.000, satu set meja dan kursi Rp630.000, lampu penerangan Rp100.000, totalnya yaitu ada Rp3.170.000. Yang di tabel sampingnya yaitu ada bahan-bahannya, pupuk NPK Mutiara 2 ton per 40 sak, seharga Rp13 juta, pupuk TSP 2 ton per 40 sak, Rp8.800.000. Selanjutnya pupuk KCL 1 ton per 20 sak, Rp12.400.000, pupuk Amapos 2 ton per 40 sak, Rp9.600.000, Roundup 4 liter per 2 kotak, seharga Rp1.520.000, Roundup 200 ml 1 kotak, Rp650.000, Starmin 200 ml 1 kotak, Rp312.000, Rodiamin 1 kotak, Rp312.000, Astertin 1 kotak, Rp516.000, Perfectan 1 kotak, Rp450.000. Totalnya yaitu Rp47.500. Yang kedua yaitu ada perhitungan BEP. Pendapatan rata-rata adalah lebih kurang Rp200.000 per hari. Jika dihitung selama 1 bulan kios pupuk tanaman bisa mencetak angka pendapatan Rp200.000 dikali 30 hari, sama dengan Rp6 juta. Total biaya tetap pupuk tanaman selama 1 bulan adalah Rp500.000. Biaya variabelnya Rp625.000. Total biaya sama dengan Rp500.000 tambah Rp625.000, sama dengan Rp1.125.000. Sedangkan setoran modal awal kios pupuk tanaman adalah Rp50.730.000. Maka nilai BEP kios pupuk tanaman dalam hitungan bulan adalah BEP sama dengan Rp50.730.000 dibagi 6 juta dikurang Rp1.125.000. Hasilnya yaitu sama dengan 10,4 bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan PBP, jenis pengeluaran. Harga jual Rp10.000, investasi dana Rp50.730.000, omset sama dengan 20 kg per kilogram kali 10.000, sama dengan Rp200.000. Harga jual per hari kali 30 hari, sama dengan Rp200.000 kali 30 hari, sama dengan Rp6 juta omset per bulannya. Nilai PBP sama dengan modal awal per omset 1 bulan, yaitu Rp50.730.000 per 6 juta, hasilnya 8,4 bulan. Sehingga payback periode atau investasi awal suatu usaha pupuk tanaman akan tercapai selama 8,4 bulan dengan omset 1 bulan minimal Rp6 juta. ROL-nya yaitu sama dengan total penjualan dikurang nilai investasi per investasi kali 100%. 6 juta dikurang 50.730.000 per 50.730.000 kali 100%. Hasilnya yaitu 0,11%.
Selanjutnya yaitu menyiapkan sistem dan aturan kerja, membuat rencana kerja bisnis, SOP, dan job desk. Yang pertama yaitu ada rencana kerja bisnis. Bisa dilihat sendiri di tabelnya, yaitu jenis pupuk TSP, pembeli per hari 10, pembeli per bulan 300 orang, harga per barang 7.000, penghasilan per bulan 2.100.000, dan seterusnya. Total penghasilan per bulan yaitu mencapai 43.860.000 rupiah. Total penghasilan per tahunnya yaitu mencapai 526.320.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada SOP. Bisa dilihat sendiri di tabel yang saya buat. Yang pertama yaitu dari jam 8.30 sampai 9.30 buka persiapan kios, memberikan kata-kata semangat untuk karyawan. Penanggung jawabnya yaitu supervisor dan karyawan shift pagi. Yang kedua yaitu di jam 10 kios dibuka. Penanggung jawabnya yaitu ASKA. Yang ketiga di jam 10 sampai jam 2 siang shift operasional pertama, yaitu ada Rido. Yang keempat yaitu di jam 13.30 karyawan shift 2 datang. Penanggung jawabnya supervisor dan seluruh karyawan. Yang kelima di jam 2 sampai jam 2.30 serah terima pekerjaan, sekalian briefing sore. Penanggung jawabnya yaitu supervisor dan seluruh karyawan. Yang keenam yaitu di jam 2.30 sampai jam 6 shift operasional karyawan yang kedua. Penanggung jawab karyawan shift kedua. Yang ketujuh di jam 6.30 kios ditutup. Penanggung jawabnya supervisor dan karyawan. Selanjutnya yaitu tim job desk. Bisa dilihat sendiri yang sudah saya buat, yaitu ada CEO atau pemilik. Selanjutnya ada karyawan dan kasir. Selanjutnya yaitu menguji produk dan kinerjanya di pasar, atau menguji pasar untuk produk. Anda dapat mendapatkan masukan sebelum barang atau produk dipasarkan. Tes pasarnya yaitu berikan barang gratis kepada para petani terdekat atau tetangga. Selanjutnya yaitu bagikan di media sosial untuk menguji pasar produk buat promosi menarik. Selanjutnya itu masukan yang saya dapatkan adalah yang pertama, menambah barang untuk dijual, tidak hanya pupuk atau racun tanaman, melainkan peralatan pertanian lainnya. Yang kedua yaitu memberikan harga yang lebih sedikit murah dari harga yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu membuat kios lebih besar lagi, karena kios yang sekarang ini terlalu sempit di mata pelanggan. Selanjutnya yaitu siapkan kemasan atau tampilan menarik atau desain model kemasan yang Anda inginkan. Di sini saya sudah membuat desain model yang sudah saya persiapkan untuk dipromosikan nantinya di sosial media atau lain-lainnya. Ini bisa dilihat sendiri desain model yang sudah saya buat. Selanjutnya, siapkan media promosi, siapkan media sosial dan produk yang akan dipasarkan. Di sini saya juga sudah mempersiapkan media sosial, yaitu dengan Instagram Rizky Andana Maulana _ Di sini saya juga sudah membuat model yang akan dipromosikan di Instagram Rizky Andana Maulana. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.